Oke, di video ini saya akan jelaskan sedikit, bahas review aja gitu ya tentang robomineacademy.com ini. Kita bisa belajar banyak hal sebenarnya sih dari portal website ini. Oke, ini tampilan awalnya. Isinya bahasa kerennya bahasa pemrograman gitu ya. Biasanya ketika kita ngomong bahasa pemrograman, yang ada di pikiran kita itu pasti rumit, ruwet dah ini misalnya. Apa ini gitu ya. Nah, di RoboMine Academy ini sebenarnya bahasa pemrograman itu dikemas dalam bentuk semacam game. Jadi nanti bisa dipakai untuk misalnya di sini kalau kita baca-baca ya, untuk education ini bisa digunakan untuk primary education ya, umuran SD atau secondary education. Misalnya di sini udah ada menu-menunya sebenarnya. Kemudian ada juga beberapa platform pendidikan misalnya seperti Common Core State Standard for Mathematics seperti ini. Kita jarang sekali pakai di Indonesia sepertinya ya model-model pembelajaran seperti ini. Kasihan banget padahal pemerintahnya udah bilang 4.0 tapi ketika ngelihat coding gitu langsung pada tewas semua. Di sini benar-benar dari awal bisa dipelajari dan bentuknya nanti seperti games. Kita coba aja ya di try it ini, atau kalau mau create account kemudian sign in juga bisa. Nanti setelah punya account menunya lebih banyak lagi di dalamnya. Tapi untuk awal saya akan coba bahas di try it ini dulu. Alright, sebentar. Oke, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini robotnya. Kemudian yang ini istilahnya beacon. Jadi si robot ini tugasnya adalah mengambil beacon ini. Nah, di sini kode pemrogramannya di sini. Write, pick up. Kita bisa ketik di sini misalnya write seperti ini. Kemudian pick up misalnya, ini bisa di delete juga. Nah, untuk mengeksekusi perintah ini atau mengeksekusi programnya, kita tinggal klik saja tombol play ini. Right, pick up, hadap ke mana? Hadap ke kanan, kemudian ambil. Ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya yang tidak terlalu nyaman untuk menulis misalnya seperti ini, bisa juga digunakan beberapa tombol atau button di bawahnya ini, misalnya right ini, kemudian pick up ini yang hijau, put down, it up. Nah, find white, find black nanti dipakai untuk challenge selanjutnya. Jadi bisa ngetik, bisa lewat ini. Kalau ini yang basic ya, yang perintah dasar bisa pakai tombol-tombol ini. Oke, kita lihat di bawahnya. Nah, ini adalah apa yang harus dilakukan. Task atau challenge-nya di sini. Terus help, ini ada keterangan apa aja sih bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, ini ada seperti ini, ada forward, backward, left, right, pick up, put down, it up, anyway, paint white kayak gini. Nanti dia mengeluarkan cat warna apa gitu ya. Nah, ini nanti dipakai di challenge selanjutnya. Kita coba challenge selanjutnya, next. Ini sepertinya hanya video saja, bisa di next.
Nah, ini challenge yang kedua di sini kita harus ngambil beaconnya di atas ini ya, kanan atas. Dan di sini sudah ada contoh perintah untuk si robot ini. Kita coba jalankan dulu perintahnya. Nah, ternyata dia pas ngambil tidak pas di beacon ini, jadi harus geser satu kotak ke sini ya. Berarti harus ada yang harus ada yang dirubah. Ini tadi kalau kita lihat pas play, ini ada anak panah kecil. Nah, ini menunjukkan robot posisinya sedang bergerak sesuai kodenya. Pick up, nah belum belum sampai, harus geser satu lagi. Kalau kita lihat urutannya, mulai dari belok, forward, berarti ini dua kotak, ke sini dua kotak, belok ke atas. Padahal beaconnya sini, berarti harus majunya 1, 2, 3. Forward yang ini kurang satu, bisa diketik seperti ini. Sorry, forward. Nah, atau juga misalnya tidak diketik, pakai button ini, forward. Kita coba. Forwardnya 3 kali, 3 kotak, kemudian belok kanan, belok kiri, ambil. Ya. Nah, begitu. Jadi pemrograman ini sangat mudah, kemudian kita langsung bisa melihat eksekusi programnya, eksekusi dari ini, program yang kita ketik atau kita pilih dari tombol-tombol ini. Jadi sih kalau buat belajar anak-anak ini langsung bisa visualisasinya langsung kelihatan, tidak melalui teori, tidak melalui buku, tapi langsung coba membuat program dari coding ini, kemudian dieksekusi, ada visualisasinya. Oke, kemudian ini ada apa nih, forward 2. Ini sebenarnya untuk meringkas saja, daripada menulis forward banyak sekali. Forward ini bisa kita hapus. Saya akan ubah jadi forward dalam kurung 3. Kurung buka 3, kurung tutup itu. Ini ada spasinya boleh, nggak ada spasinya juga boleh. Di dunia coding biasanya tergantung bahasa pemrogramannya ya. Ini kita coba yang forward ini nggak spasi, yang atas pakai spasi. Coba jalankan. Oke, ternyata forward 3 kali jalan walaupun ada spasinya. Kemudian forward 2 kali juga jalan padahal tanpa spasi. Jadi spasi nggak masalah kalau di RoboMind ini ya. Tapi bahasa pemrograman biasanya juga memiliki aturannya masing-masing. Nah, kalau bahasa di RoboMind aturannya ada di help ini, semuanya ada. Oke. Saya kira cukup untuk perkenalan. Nanti kalau saya ada waktu lagi, saya akan lanjutkan exercise ini, kemudian coba sign in isinya seperti apa. Oke, jadi memulai industri 4.0 ini yang semuanya serba sekarang big data, AI, kita tidak akan bisa mulai kalau kita masih takut untuk mencoba istilahnya coding gitu ya. Kita coba kayak gini lah. Kalau kita masih istilahnya masih membaca kayak gini, masih takut atau masih istilahnya trauma lah, kalau coding pasti rumit, kita ya juga tidak akan bergerak kemana-mana. Padahal sebenarnya bahasa-bahasa ini bisa dipelajari. Dan kesalahan paling fatal di Indonesia adalah kalau nyontek itu kejahatan terbesar yang ada di sekolah. Tapi kalau di coding seperti ini, nyontek itu wajib, karena kalau kita harus menghafalkan semua parameter ini juga lama. Kita biasanya kalau programming lebih cepat, kita punya listnya dulu, misalnya ini tadi ya di help. Nah, kita punya catatan-catatan seperti ini dulu nih.
basic instruction. Nah, ini baru kita langsung coba ke programnya, itu lebih cepat daripada kita harus menghafalkan ini, sudah hafal tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Nggak bisa lihat langsung visualisasinya. Nah, di program ini kerennya adalah program-program ini kita bisa langsung lihat visualisasinya. Okay, see you next time. Thank you.